Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Masjid An-Nur Nyaman. Hadirin sekalian, pelajaran kita yang kemarin tentang sabar ya. Sebelumnya juga tentang syukur ya. Dan sekarang kita masuk kepada perkara al-ikhlas. Apa itu al-ikhlas? Musalah hidayah. Ikhlas ya. Musalah hidayah. Ya, alhamdulillah ada beliau ya. Apa itu al-ikhlas? Ikhlas itu adalah pondasi amal kita. Ya. Tanpa keikhlasan ibadah kita itu nggak ada artinya. Sebesar apapun, sebanyak apapun amal kita nggak ada artinya kalau amal kita itu tidak dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ikhlas itu ibarat ruh di dalam badan. Ya. Kan badan kita itu terdiri dari jasad dan ruh. Ya. Kalau seandainya ada jasad nggak ada ruh, namanya bukan manusia. Namanya apa? Ya berbunyi gitu apa ya? Ya. Jasad ada, ruh nggak ada, ya gitu. Atau sebaliknya, ya maka tidak dikatakan manusia. Begitu juga amal ibadah kita tanpa adanya ikhlas, maka seperti jasad yang tidak ada ruh, mati dia, nggak berarti dia. Ya, kita ada jasad kita, rohnya nggak ada, nggak manfaat. Ya, begitu juga amal, sebesar apapun amal tersebut dilakukan, tapi kalau tanpa ikhlas, maka tidak akan ada artinya. Apa itu ikhlas? Al-ikhlasu huwa ayyakuna qasdul insani fi jami'i ta'atihi wa a'malihi mujarradat taqarrubi ilallah ta'ala. Yang namanya ikhlas itu adalah niat seseorang, niat kita, tujuan kita di dalam setiap perbuatan ta'at atau amal-amal yang baik, tujuannya tidak lain adalah mujarradat taqarrub, yaitu bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iradati wajhi wa daril akhirah, hanya nyari ridho Allah ya, dan juga bagaimana kita mendapatkan kebaikan nanti di darul akhirah, di akhirat. Begitu, karena hidup kita ini berlanjut ya. Seperti orang keluar dari dunia ini disebut mati. Orang keluar dari dunia ini disebut mati. Kenapa mati? Kenapa disebut mati? Mati itu sebutan orang yang hidup yang mati. Tapi orang yang merasakan mati tersebut dia nggak mati karena ruhnya tetap hidup. Ya, walaupun dimensinya udah lain, dia tetap hidup. Karena orang yang waktu meninggal dunia itu katanya dia seperti mimpi. Kok orang kok mandiin dia seperti mimpi gitu. Kok orang gotong dia. Setelah dia dikubur, ditaruhin tanah di kuburannya dia baru sadar. Ya, baru sadar kalau dia ini berarti udah berpindah alam. Sebelumnya nggak sadar, kayak mimpi aja gitu. Ya, nah disitulah waktu dia dipendem itu, ya baru dia sadar kalau dia sudah pindah alam, dan akhirnya dia panggil orang yang paling dia sayang waktu di dunia. Ya, makanya kita biar mahabbah kita kepada orang soleh, ya, supaya nanti waktu kita meninggal dunia, ya, yang kita panggil itu adalah orang-orang soleh. Begitu, ya.
kita suruh bersihin hati kita, husnudzon sama orang, apalagi sama orang-orang soleh, apalagi sama guru-guru kita, karena nanti kecintaan yang ada di dalam hati seseorang itu yang menjadikan orang itu nanti minta, ya bulan, dan teriak sekencang-kencangnya. Yang teriakan itu nggak didengar oleh manusia, yang didengar adalah para ahlusan, ya, malaikat, jin dan manusia nggak bisa dengar. Seperti itu, ya. Waktu kita nanti hidup kita setelah itu ada pertanggungan jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun, sekecil nikmat apapun, tsumma tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Ya, apakah ditanya untuk setiap nikmat yang ada pada kita? Ya, kesehatan kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, baju kita, semuanya ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau dia tidak gunakan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kita bakal menyesal di akhirat. Begitu. Makanya tidak ada tujuan daripada ibadah kita ini kecuali hanya taqarrub, ya, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru datu amal bakal diterima. Ya, jangan karena yang lain. Mana Allah mau hadir ngajian, sebentar habis ngaji makanannya enak, nasi uduk sama semur jengkol, cobaan aneh, ya. Atau dengan sesuatu, ya. Nah, ini jangan. Udah niatnya apa? Lillahi ta'ala. Karena Allah lihat ya. Allah lihat gak perbuatan kita? Lihat semuanya. Begitu, yang kecil yang besar. Maka tidak ada tujuan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu. Dan ini diajarin, diberikan contoh. Contohnya apa? Contohnya adalah bagaimana peristiwa Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Ya, karena juga ini udah masuk apa? Sedikit lagi mau masuk bulan Dzulhijjah, ya. Idul Qurban, Idul Adha. Itu pelajaran besar, ya, bahwa manusia wajar di dalam hatinya itu ada cinta kepada dunia. Itu wajar manusia. Cinta sama harta, ya, cinta sama anak, cinta sama keluarga. Tapi lihat kisah Nabi Allah Ibrahim, ya, baik bapak maupun anak, ketika datang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka jalani dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia karena dunia, berat. Kita tahu Nabi Allah Ibrahim itu nggak punya anak kecuali udah tua, ya. Terus punya anak, lagi disayang-sayang dan anaknya ditinggalin, ya. Kan cerita Nabi Allah Ibrahim itu Siti Hajar, ya, sama Nabi Ismail itu ditinggalin di Mekah, di lembah, yang di situ nggak ada penduduk, nggak ada bahan-bahan yang bisa untuk dimakan, ditinggalin sama Nabi Allah Ibrahim, ya. Kata Siti Hajar, kalau seandainya ini adalah karena perintah Allah, kami ridho. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim pergi, balik lagi, anaknya udah gede, Nabi Allah Ismail, katanya hampir sekitar umur 11-an atau 12 begitu, ya. Kan lagi sayang-sayangnya, ya. Habis ditinggal jauh, anak itu adalah anak yang lagi ditunggu-tunggu kelahirannya. Karena apa? Karena lama gak punya anak, begitu punya anak ditinggal, habis tinggal balik lagi, sayang-sayangnya, kangen-kangennya. Kemudian datang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Untuk diperintahkan untuk menyembelihnya. Berat apa enggak? Berat apa enggak? Yang kita yang bukan anak aja sekarang ini berat apa enggak? Aduh, kambing 4 juta. Motor second aja akhirnya nggak jadi beli kambing, jadinya beli motor berat, ya. Apalagi ini anak sendiri, ya, yang ditunggu-tunggu kedatangannya ke dunia, yang disayang-sayang. Datang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adba'uka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah as-sabirin.
Ya, ketika ini anak Nabi Allah Ismail udah beranjak dewasa, ya, kemudian datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi Allah, wahai anakku, aku mimpi bahwa aku ini diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Ya, bagaimana pendapat? Mana tahu? Ya, apa kata anaknya yang saleh? Ya, kata Nabi Allah Ismail, ya abati al-ma tu'mar. Ya, wahai abahku, kerjain perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Perintah Allah berat. Ya. Disembelih. Ya, berkorban dengan anak yang sangat dicintainya, tapi mereka mampu melewati itu. Artinya di sini katanya Nabi Allah Ibrahim mampu menghilangkan kelengketan hatinya kepada dunia, baik itu anak dan hartanya, ya, kepada kecintaan Allah semata, kepada keikhlasan menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala semata, lillahi ta'ala. Udah perintah Allah Subhanahu wa taala, lillahi ta'ala, dikerjakan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak dan orang tua saling menjaga, mendukung untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang katanya di dalam kisahnya itu, waktu Nabi Allah Ibrahim itu mau menyembelih putranya Nabi Ismail, ya, waktu mau disembelih, kata Nabi Allah Ismail, tunggu ya Abah, tunggu dulu ya Abah, ya, katanya kencangin dulu. Jadi Nabi Allah Ismail diikat dulu Pak, ya, supaya nggak kelojotan begitu. Kata Nabi Allah Ismail, ya Abah, kencangin dulu ikatan tangan saya dan kaki saya, supaya nanti waktu kamu menyembelih aku gak kelojotan, ya, biar aman, ya. Kayak gitu kalau dimotong kambing kan dipegangin ya, kaki sono dipegangin, kakinya. Apalagi kalau motong kebo dulu, ya, tarik sono, tarik sini pakai tangkap, ya, begitu. Kata Nabi Allah Ismail, ikat kaki dan tangan saya yang kencang, supaya nanti waktu engkau menyembelih aku nggak berontak, ya. Akhirnya diikat yang kencang. Terus waktu mau disembelih lagi, kata Nabi Allah Ismail, tunggu ya Abah, ya, katanya itu baju kamu angkat dulu begini, ya, sing-singkan. Sebab kenapa? Ntar waktu kamu menyembelih aku ada darah yang muncrat kena baju kamu. Kemudian nanti dilihat oleh ibu berapa sedihnya dia. Ya, kalau seandainya dia melihat darah yang ada di baju kamu dengan sebab menyembelih aku, maka berapa kesedihan yang dirasakan oleh ibu saya kalau dia melihat. Itu lihat sampai begitu tuh. Ya, dari saking taatnya bantu orang tuanya untuk taat. Waktu mau digini lagi kata, ya Allah, palingkan wajah saya, ya, supaya nanti waktu kamu menyembelih aku itu engkau tetap jalanin. Karena manusia kan kalau lihat muka anaknya bisa gak tega, ya, gak tega gak? Gak tega. Kita melihat anak kita sakit aja pengennya kita yang sakit, ya. Ya Allah, kenapa dia yang sakit, saya aja yang sakit, ya Allah. Itu melihat anak tuh. Makanya waktu mau disembelih, kata Nabi Allah Ismail, ya Abah, palingkan wajah saya supaya waktu sembelih ente nggak merasa iba, nggak merasa sedih seperti itu. Dari saking taatnya kepada Allah, ya, dua orang ini, ya, yang saling membantu di dalam taat karena Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi Allah Ibrahim itu memuji kepada Nabi Allah Ismail. Apa pujiannya Nabi Allah Ibrahim kepada anaknya? Katanya bahwa ni'mal aunu anta ya bunayya, sebaik-baiknya orang yang membantu ketaatan saya kepada Allah Subhanahu wa taala engkau, wahai anakku. Jadi saling bantu di dalam taat. Begitu, itu ada pahalanya. Ya, kayak kita bantu di dalam taat. Bagaimana? Ini masjid kalau seandainya nggak saling bantu, nggak ada yang sholat. Ya, ini lampu pada mati, lampu pada mati. Ya, kira-kira ada yang mau yang datang ke dalam masjid? Tapi karena bantuan kita, ya, karena uluran tangan kita dengan harta yang
dipunya, nah, dibeliin lampu. Ini namanya nolong ibadah. Ya, ada AC-nya sekarang, mesin-mesin ada AC-nya. Itu nolong ibadah. Ya, pahalanya sangat besar, luar biasa. Karena apa? Karena itu juga membantu orang untuk taat. Ya, tambah seger, tambah adem, tambah dingin, lama-lama tambah ngantuk kayaknya. Karena adem kan gitu. Ya, artinya perbuatan-perbuatan ini nolong orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pahalanya besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala menolong seorang hamba ketika hambanya itu menolong kepada saudaranya. Gitu. Semuanya saling tolong menolong. Makanya datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah keikhlasan. Ya, jadi ketika datang perintah Allah nggak pakai mikir. Ya, waktu ditanya Nabi Allah Ibrahim kepada anaknya, wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana kata Nabi Allah Ismail? Nih, anak yang soleh. Ya, anak yang soleh ini ya abadi al-matu. Kerjain wahai anakku. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu anak yang soleh jawabannya. Beda dengan anak yang pintar. Jadi soleh sama pintar itu beda, Pak. Makanya kita disuruh doa itu minta anak itu bukan pintar, tapi apa? Soleh. Rabbi habli nasalihin. Rabbi habli nasalihin. Minta anak itu supaya soleh, bukan pintar. Sebab kalau pintar jawabannya beda. Kalau soleh, kerjain Pak, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala, saya ikhlas. Tapi kalau yang pintar, kenapa mesti saya Pak yang mesti korbanin yang masih muda? Bapak aja yang tuaan. Itu namanya pinter. Tapi ada soleh. Itu kan? Kalau soleh, ya udah, karena ini perintah Allah kerjain. Ya. Tapi kalau yang pinter, kan saya masih muda Pak. Ya. Yang tuaan aja Bapak kan, atau yang lain. Ya. Itu kalau yang pinter. Makanya minta doanya Rabbi habli nasalihin. Ya. Kalau anak yang soleh, bantu orang tuanya di dalam taat, karena semuanya datang dari perintah Allah Subhanahu